terpercaya. Sejak bulan Juni 2025 hingga saat ini, harga beras di Kota Gorontalo masih mahal, meski pemerintah telah melakukan gerakan pangan murah dan distribusi beras SPHP. Propam Polda Gorontalo masih menyelidiki kasus oknum polisi diduga meminta jatah pada penambang ilegal. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Kota Makassar membuat 6 unit rumah warga hangus terbakar. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Harga beras di Merauke, Papua Selatan hingga saat ini belum turun. Harga beras premium masih di kisaran Rp17 hingga Rp19.000 per kilogram. Harga beras premium di salah satu minimarket di Merauke dijual Rp17.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Karyawan minimarket bilang harga sejumlah beras premium relatif sama, meski ada beras yang dijual Rp83.000 per 5 kilogram. Meski mahal, penjualan beras cukup laris dan kadang kehabisan stok, sehingga harus menunggu didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, harga beras lokal Merauke jenis medium yang dijual bervariatif dari harga Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga 83 yang paling murah ya. 83 yang paling mahal puter Thailand ya, yang harga 95.000 per 5 kilo. Oh, Itanya nggak stabil sih. Nggak stabil. Ya. Ini baru-baru ini ada kenaikan atau? Baru-baru ini ada penurunan. Penurunan ya, dari harga berapa, ya. Bu? Penurunan dari 85 ke 83. 83 itu ya. Dari Surabaya. Surabaya ya, di luar. Di Penani itu ada 13, ada harga 13 lebih. ya. Jadi kalau kita sudah bersihkan itu minimalnya jual 14 ya. Ya. Nah, itu di paling tinggi harga berapa, Pak? Harga jualnya, Pak? Sampai 15.000. 15.000 ya. Kalau Sedikit lagi naik ini. sedikit lagi naik ya. Itu kenapa, Pak, penyebabnya? Penyebabnya kan dari petani kan kurang. Oh, kurang. Saudara, harga beras di Kota Gorontalo sejak 3 bulan terakhir hingga kini masih tinggi. Distribusi beras SPHP yang gencar dilakukan tidak berdampak pada turunnya harga beras. Kurang lebih 3 bulan harga beras di Kota Gorontalo masih tinggi. Bahkan pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan beras serta gencar melakukan gerakan pangan murah dengan pendistribusian beras SPHP. Namun tidak berpengaruh terhadap harga beras yang masih tinggi. Rata-rata harga beras masih dijual hingga Rp17.000 per kilogram untuk beberapa jenis beras dengan kualitas bagus. Salah satu pedagang bilang, harga beras di Kota Gorontalo masih terpaut mahal, lantaran harga beras di daerah pemasok, yakni di daerah Pinrang, Sulawesi Selatan, kembali melonjak. Meskipun demikian, pasokan beras di Kota Gorontalo masih tersedia, baik dari hasil panen petani lokal maupun pasokan dari luar daerah. Kalau masih eceran masih 16,5 dengan 17 per kilo. Masih terhitung mahal Pak ya Ya kalau mau dibilang mahal ya tergantung kualitasnya beras. Itu yang harga 17 dengan 16 itu kualitas seperti apa berasnya? Kualitasnya bagus, bersih, Pak, putih, baru 3 patah-patah. Kalau stoknya masih mau dibilang terbatas ya masih juga ada berasnya yang dikasih masuk juga. Masih ada Pak ya? Masih ada. Ini beras yang disediakan sekarang ini beras lokal atau yang dari luar daerah? Beras lokal ada, beras juga dari luar daerah juga ada. Pedagang pun berharap harga beras di Gorontalo dapat segera stabil agar mampu dijangkau daya beli masyarakat akibat kenaikan harga beras yang cukup lama ini berdampak terhadap penjualan pedagang.
Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Di Kota Manado, Sulawesi Utara, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi pemicu meningkatnya kehadiran siswa di sekolah. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 53 Kota Manado mengisi jam istirahatnya dengan menikmati makan bergizi gratis yang baru mereka rasakan sejak 19 Agustus lalu. Dengan menu nasi, sayuran, tahu goreng, serta ikan laut, anak-anak kelas 6 SD ini menikmati makanan yang dibagikan. Siswa mengaku senang karena akhirnya program MBG ini menyasar sekolah mereka dan bisa menikmati makan bersama di sekolah. Pihak sekolah bahkan mengaku program MBG ini berdampak terhadap naiknya kehadiran siswa di sekolah. Apalagi di sekolah ini para siswa datang dari latar belakang keluarga dengan tingkat ekonomi beragam. Di sekolah ini ada 282 siswa penerima makan bergizi gratis. Senang dan banyak teman berkumpul makan bersama. Tadi menunya apa, Dek? Tadi ikan goreng, tahu, rica sama buah sayur sama buah pepaya. Oke. Senang dan gembira sudah mendapatkan makanan yang bergizi dan bisa mengenyangkan. Tadi itu menunya apa? Menunya ada tahu, ikan goreng, ada pepaya, ada sayuran, ada rica. Walaupun dalam baru memasuki 2 minggu ini peningkatan kehadiran anak sudah semakin lebih baik. Justru ada perkembangan positif ya, Pak? Ya, termasuk dampak dari makanan MBG ini. Ya, karena kenyataannya waktu sebelumnya ada banyak anak-anak yang sering mengeluh dengan dalam keadaan sakit. Ya, kami juga sebagai pimpinan sekolah merasa bahwa perlu ada perhatian sampai situ. Makanya ketika ada MBG ini saya rasa bersyukur karena memang program pemerintah perlu kita layani dengan baik. Saudara, puluhan siswa dari 2 sekolah di Kota Palu, Sulawesi Tengah terpaksa dibawa ke rumah sakit. Sejumlah siswa diduga keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan ke sekolah. Puluhan siswa dari sekolah MTS Sis Al-Jufri Tatura dan sekolah menengah kejuruan Bina Potensi Palu diduga keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan. Puluhan murid ini pun terpaksa dibawa ke rumah sakit. Beberapa siswa terlihat lemas dan harus dibantu dengan oksigen serta infus. Selain itu, sejumlah siswa masih menjalani observasi karena mengalami gejala ringan. Wakil Kepala MTS Sis Al-Jufri Tatura, Betsy Supit bilang, 1 jam setelah mengkonsumsi makanan program MBG, beberapa siswa yang mengeluh sakit dan gatal-gatal. Pihak sekolah pun langsung membawa ke rumah sakit. Kronologisnya yang pertama-tama itu anak-anak setelah mengkonsumsi makanan itu mereka pertama-tama sudah mengalami ada beberapa anak yang sudah mulai pusing, kemudian gatal-gatal, kemudian setelah itu ada yang muntah-muntah. Setelah itu kita cek 1 jam kemudian semakin parah anak-anaknya, jadi langsung kita larikan ke rumah sakit yang terdekat untuk dicek gimana kondisi keadaan tubuhnya ya. Kemudian beberapa anak-anak itu memang ada yang mungkin kalau penyakit bawaan tidak ada, tapi mereka dicek memang dari makanan yang mereka konsumsi tadi itu. 10 siswa berasal dari MTS Sis Al-Jufri dan 10 siswa lainnya dari SMK Bina Potensi masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara puluhan siswa lain yang mengalami gejala ringan sudah dipulangkan. Kejadian ini membuat sejumlah orang tua siswa cemas. Sampai saat ini ya kami sebagai orang tua yang pastinya itu khawatir sekali ya tentang kejadian ini. Karena apalagi kan ini sebenarnya program ini sebenarnya seharusnya terstruktur dengan baik sebenarnya kan. Apalagi ini kan langsung dari Pak Presiden langsung, tapi ternyata mungkin dari pengurusannya mungkin itu tidak lebih teliti lagi untuk di bagian konsumsinya, tidak lagi diuji dulu apakah kebersihannya lebih baik lagi, apakah makanan yang akan dikonsumsi itu lebih baik lagi. Akhirnya ya dampaknya seperti ini sudah. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Palu, Rizky, bilang pihaknya akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Evaluasi akan dilakukan dan mencari penyebab dugaan keracunan makanan.
kejadian ini, kontaminasi silang ini, yang jelas kalau untuk semua terkait biaya rumah sakit apa dari kami itu bersedia untuk menanggung biaya. Berarti kalau dari MBG sendiri, dapur MBG sendiri melihat ini apa mungkin yang menyebabkan sampai terjadi gejala? Nah, itu masih kami tracking kalau untuk khusus itu, karena kami kan belum bisa menduga juga kan karena masalah ini. Jelas di kami tracking kalau memang nanti akan jadi laporan di kami. Khusus untuk 2 sekolah ini, program makan bergizi gratis baru 3 hari. 2 hari sebelumnya tidak ada masalah. Tim Liputan, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Propam Polda Gorontalo masih menyelidiki kasus oknum polisi, diduga meminta jatah pada penambang ilegal. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, Propam Polda Gorontalo masih menyelidiki oknum perwira Polda Gorontalo yang diduga minta jatah hingga fasilitas ruangan ke pelaku penambang ilegal melalui panggilan video. Pelaku penambang ilegal dan oknum polisi akan dipanggil untuk diperiksa. Saya harus Senin sudah mau masuk, ini belum ada meja kursi. Beberapa waktu lalu beredar sebuah rekaman panggilan video salah satu perwira Polda Gorontalo bersama pelaku tambang emas ilegal. Dalam video tersebut, oknum perwira Polda Gorontalo diduga meminta jatah serta fasilitas ruangan ke penambang ilegal. Bahkan dalam percakapan itu, oknum perwira berpangkat AKBP ini menyebut Satuan Kerja Direktorat Intelkam dan Kriminal Khusus Polda Gorontalo. Kabid Propam Polda Gorontalo mengaku masih menyelidiki kebenaran video yang beredar. Bahkan, Bidang Propam Polda Gorontalo bilang telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan guna mengungkap kebenaran isi percakapan dalam panggilan video yang beredar. Perkara oknum yang lagi viral berkaitan dengan saudara Martin, hal itu sudah proses selidik ya, dan kita terbitkan sprint terhadap perkara ini, apakah itu memang betul atau hanya berita-berita yang tidak jelas. Lebih dari itu, sprint sudah kita kirimkan, kemudian proses penyelidikan sudah dilaksanakan, kemudian kita mencari para saksi-saksi untuk menguatkan dan atau membuktikan serta klarifikasi terhadap yang bersangkutan, baik itu si saudara Martin maupun saudara oknum anggota Polri itu sendiri. Hingga kini Bidang Propam Polda Gorontalo terus berupaya memanggil kedua belah pihak untuk dimintai klarifikasi. Sementara itu, pelaku tambang ilegal dalam video itu diketahui tidak berada di Gorontalo dan masih dalam proses penelusuran. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap seorang pria yang diduga melakukan pelecehan dengan memegang payudara wanita. Pelaku diketahui telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di tempat berbeda. Dengan korban inisial DM. Polisi menangkap seorang pria di Kota Gorontalo yang sering melakukan begal payudara. Pelaku mengaku aksi bejat ini telah dilakukan sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda. Dari hasil rekonstruksi kejadian, pelaku menggunakan sepeda motor mengikuti korban saat lari pagi, hingga akhirnya pelaku melakukan aksi pelecehan terhadap korban. Yaitu tersangka ini untuk memenuhi hasratnya ataupun birahinya, untuk modus operandinya yang perlu kami sampaikan. Jadi korban pada pagi hari melaksanakan jalan pagi bersama salah satu saksinya. Kemudian tersangka ini melewatinya ataupun di belakangnya dengan jalan perlahan-lahan. Setelah itu tersangka ini melihat bodi daripada korban dengan menggunakan pakaian ketat, muncullah hasrat ataupun timbul, dan kepalanya pusing melihat
pakaian ketat. Sehingganya muncullah hasrat yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dengan cara mendekati dengan perlahan-lahan dengan menggunakan tangan kiri tersangka untuk meremas payudara daripada korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor dan pakaian yang digunakan. Tersangka terancam pidana 9 tahun penjara. Sementara itu, warga diimbau agar tetap waspada saat berolahraga, apalagi saat sendiri. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, aksi pencurian di atas mobil pengangkut barang yang sedang melaju di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pemantau atau CCTV. Sejumlah pelaku diketahui berupaya mencuri dari sebuah mobil pick-up yang sedang melaju di jalan di Kota Makassar. Berkat rekaman kamera pemantau, polisi menangkap salah satu pelaku. Pelaku mengaku mencuri 20 pasang baju loreng TNI dan telah dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp50.000 per baju. Sementara itu, polisi masih mengejar pelaku lainnya yang ikut dalam pencurian. Pencurian dengan modus pelaku ini meloncat ke atas mobil, ya, jadi kita kenal dengan nama bajing loncat. Kejadian pencuriannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 pukul 11.12 WITA di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Saudara, akibat saling ejek di aplikasi percakapan, 4 pemuda di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menganiaya seorang mahasiswa hingga babak belur. Korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat mengalami luka. Penganiayaan ini berawal saat korban dan pelaku saling ejek di aplikasi percakapan. Tidak terima diejek, pelaku kemudian memanggil 3 temannya dan mengeroyok korban yang sedang berada di teras rumah. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkap 4 pelaku pengeroyokan dan 2 dari 4 pelaku diketahui masih di bawah umur. Motifnya adalah satu adalah pemicu, di mana salah satu yang kita amankan dari ke-4 orang tersebut adalah satu sebagai pemicunya pernah menyinggung di grup. Korban ini pernah menyinggung di grup terkait dengan masalah ekonominya. Pak, ancaman hukum, Pak? Ancamannya yaitu kita gunakan di pasal 170 ayat 1 ayat 2, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Kota Makassar membuat 6 unit rumah warga hangus terbakar. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. 6 unit rumah di pemukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. 20 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Api dengan cepat membesar membuat warga sekitar panik. 20 unit mobil pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak merembes ke sejumlah rumah. Petugas pemadam harus menarik selang panjang lantaran pemukiman warga yang terbakar berada di dalam gang sempit. 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran mengakibatkan 6 rumah hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran dan dalam penyelidikan kepolisian sektor Talo, Makassar.
Data yang kami himpun di lapangan itu ada 6 rumah, 5 rumah habis, 1 rumah setengah yang terbakar. Berapa unit armada dikerahkan? Kalau unit kami mengerahkan 20 unit, 16 unit dari posko Mako, dari Mako Damkar, 4 unit dari posko Karesta Ujung Tanah. Api dikuasai berapa jam, Pak? Tadi kami kuasai itu ya sekitar setengah jam, informasi masuk itu jam 3, api dikuasai itu sekitar jam setengah 4. Nah, sekarang ini. Kalau kendala ya karena lorong sempit, akses yang agak sulit untuk kita jangkau, terus ya karena banyaknya masyarakat yang menonton, akhirnya sedikit menghambat pergerakan kami. Saudara, hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengakibatkan sebuah pohon kelapa setinggi 20 meter tumbang dan menimpa sebuah rumah. Rumah yang tertimpa pohon kelapa di Polewali Mandar ini mengalami rusak parah. Material rumah yang terbuat dari kayu hancur tertimpa pohon kelapa. Bahkan dinding dan perabot di dalam rumah juga rusak. Pohon kelapa ini tumbang karena tidak dapat menahan angin kencang yang disertai hujan deras. Saat kejadian, seluruh anggota keluarga berada di bagian bawah rumah sehingga tidak ada korban jiwa. Namun penghuni rumah yang terdiri dari seorang ibu dan 3 anak ini masih trauma dan memilih mengungsi. Sementara itu pihak kelurahan berharap agar ada bantuan dari pemerintah daerah. Setengah 8 sementara sudah mandi mau pakai baju. Pas setengah 8 di situ tapak kaget gak suara itu, tapak teriak langsung lari kak turun. Jadi apa aja yang ditimpa ini rumahnya? Cuma itu dinding sama itu tiangnya. Alhamdulillah tidak ada juga korban. Kaget sekali Bu tuh bukan? Bukan, ini masih tende-tende. Gemetar. Masih gemetar kurasa bukan main tuh suaranya. Kami tadi dari kelurahan menerima laporan dari warga bahwa ada warga di Jalan Lansat itu tertimpa rumahnya pohon kelapa, dan alhamdulillah kami hari ini sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Kami sementara membuatkan laporan untuk ke badan BPD untuk ditindaklanjuti bagaimana proses selanjutnya. Saudara, demi meningkatkan literasi sejak usia dini, Toko Buku Gramedia Gorontalo menggelar berbagai kegiatan, salah satunya lomba mewarnai. Kegiatan ini pun dihadiri puluhan siswa sekolah dasar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Gerakan literasi yang gencar dilakukan Gramedia Gorontalo terus menuai respon positif dan disambut antusias siswa. Sekitar 80 siswa sekolah dasar di Bone Bolango, Gorontalo antusias dan bersemangat dalam mengikuti lomba mewarnai. Rangkaian gerakan literasi ini mengadakan sejumlah kegiatan, mulai dari mewarnai dengan tema kemerdekaan tingkat TK dan SD hingga lomba bertutur. Kegiatan ini tak hanya meningkatkan minat baca, namun juga untuk menumbuhkan kreativitas anak. Gerakan literasi ini telah dilaksanakan di beberapa kabupaten kota dan Bone Bolango menjadi salah satu daerah dengan antusias yang paling tinggi. Dari rangkaian kegiatan-kegiatan di roadshow ini, dia masuk dalam meningkatkan literasi se-Kabupaten Bone Bolango. Dan ini pertama kalinya kita bikin di Kabupaten Bone Bolango. Jadi dia antusiasme dari sekolah-sekolah dari Bone Bolango ini sangat bagus, Kak. Karena yang pertama karena kita pertama buat, terus yang kedua itu karena mereka juga belum pernah ikut lomba mewarnai. Jadi untuk pesertanya itu sendiri kita sudah ada 90 peserta. Kegiatan ini pun turut mendapat dukungan dan apresiasi dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Bone Bolango, lantaran gerakan literasi ini menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kreativitas siswa serta meningkatkan kunjungan di perpustakaan. Tujuan utamanya yang pertama di perpustakaan banyak yang akan mengenal banyak tahu bahwa di perpustakaan itu bukan hanya sebagai tempat untuk membaca, tetapi juga bisa untuk meningkatkan kreativitas anak seperti ini. Dan juga karena ini anak-anak berarti didampingi oleh orang tua. Jadi sambil anak-anak mengikuti lomba, orang tua bisa membaca buku yang sudah disiapkan di perpustakaan. Jadi kan itu bisa meningkatkan literasi orang tua khususnya di masa saat ini yang mungkin buku
Selama mengikuti lomba, puluhan peserta turut didampingi orang tua dan guru masing-masing sekolah. Salah satu guru pendamping mengaku kegiatan ini telah dinantikan anak-anak di Bone Bolango, khususnya siswa sekolah dasar. Jadi dan sebelumnya di sekolah saya juga itu ada beberapa siswa yang alhamdulillah sudah mahir dalam mewarnai. Kalau antusias siswa itu dari siswa saya sendiri pribadi, alhamdulillah mereka sangat-sangat suka untuk lomba mewarnai ini. Karena dari awalnya juga kelihatannya setelah mereka dari Gramedia datang ke sekolah itu mereka sangat antusias pada saat hari pertama pendaftaran. Gerakan literasi Gramedia Gorontalo ini pun akan terus dilaksanakan di seluruh wilayah Gorontalo demi meningkatkan minat baca anak dan kesadaran orang tua akan pentingnya literasi untuk masa depan. Tim Liputan, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video dengan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.